berkaitan dengan persoalan yang dialami perempuan ya, tentu yang pertama itu soal masih menjadi, ini adalah soal kemiskinan perempuan gitu ya. Kemiskinan perempuan itu yang yang membuat perempuan belum bisa keluar dari masalah-masalah kekerasan yang dialami, kemudian soal pendidikan yang belum setara dengan laki-laki, kemudian juga kesempatan kerja dan juga persoalan kesehatan perempuan, utamanya bicara soal kesehatan ibu dan anak. Itu angka kematian perempuan, angka kematian ibu di Sulawesi Tenggara itu juga tinggi, angka kematian bayi juga demikian. Nah, juga soal kekerasan terhadap perempuan itu juga masih sangat tinggi, soal kekerasan kekerasan dalam rumah tangga ataupun juga kekerasan seksual. Dan yang terakhir sekarang ini mulai marak itu adalah perdagangan perempuan. Saat ini ada banyak kasus, misalnya remaja-remaja perempuan terlibat dalam pusaran lingkaran kasus yang kemarin micet, kemudian kemarin juga ada yang ingin diperdagangkan di Kalimantan untuk atas nama penjualan keperawanan perempuan. Nah, ini kenapa marak begitu ya, karena memang saat ini konsolidasi gerakan perempuan itu masih belum cukup solid gitu. Memang selama ini koordinasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat sudah terbangun, tapi belum cukup masif, belum cukup komprehensif, sehingga persoalan-persoalan yang saya sebutkan tadi belum ditangani atau belum dirumuskan secara komprehensif strateginya, sehingga persoalan-persoalan tersebut masih juga terjadi. Dan harapannya ke depan gitu ya, kalau misalnya jaringan perempuan pesisir ingin membangun konsolidasi gerakan perempuan, harus melibatkan semua stakeholder yang ada di Sulawesi Tenggara, sehingga persoalan-persoalan perempuan, apakah itu soal kemiskinan, pendidikan perempuan yang masih belum setara gitu dengan laki-laki, walaupun memang jaraknya masih kecil ya kalau dalam data di statistik, kemudian soal kesehatan perempuan, kesehatan reproduksi, dan juga soal kekerasan terhadap perempuan bisa dikeroyok atau bisa dikerjakan secara bersama-sama. Dan harapan kita bersama, konsolidasi ini nanti akan melahirkan strategi dan juga keberhasilan meminimalisir persoalan perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau bicara soal kebijakan, sebetulnya di negara kita ini sudah cukup komprehensif secara substansi kebijakannya itu sudah cukup berpihak dan cukup melindungi perempuan. Nah, persoalannya sekarang ada di persoalan implementasi, karena lagi-lagi kalau kita mau bicara soal penegakan hukum itu kan ada 3 pilar tuh, ada soal substansi, ada strukturnya, ada soal budayanya. Nah, masalah di kita itu masih ada di soal struktur, bagaimana aparat penegak hukumnya menjalankannya, menerapkannya, dan juga budaya masyarakatnya untuk bisa menggunakan hukum yang sudah disediakan oleh negara. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang TPKS sampai dengan saat ini kan aturan turunannya kan belum semuanya. Sudah 5 perpres yang disahkan, masih ada 7 perpres yang masih menunggu, sehingga ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh para pihak. Karena bicara soal Undang-Undang TPKS ini pengaturannya kan sudah cukup komprehensif ya. Ada bicara soal bagaimana pengaturan tindak pidananya, ada bicara soal pencegahannya, ada bicara soal bagaimana menangani korban, ada bicara soal bagaimana partisipasi masyarakat untuk bisa terlibat dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kita masih menunggu PR dari pemerintah ketika nanti peraturan presiden dan juga peraturan pemerintahnya sudah dirumuskan, sehingga para pihak yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang TPKS itu punya petunjuk yang jelas, dan berharap ini juga bisa disosialisasikan di masyarakat lebih luas, sehingga tadi yang seperti saya bilang, budaya hukumnya menjadi lebih baik, masyarakat bisa
memanfaatkan undang-undang yang sudah disahkan untuk bisa melindungi mereka, keluarga dan juga masyarakat secara pada umumnya. Gitu. Soal pekerja perempuan gitu, karena belum ada lembaga yang concern terkait dengan isu-isu pekerja perempuan, sehingga itu tidak cukup mencuat di publik. Padahal mungkin kalau kita geluti, kemudian kita kita sisir secara berlahan persoalan pekerjaan perempuan juga banyak, juga terkait dengan misalnya persoalan-persoalan di perempuan kepala keluarga misalnya. Nah, menurut saya tidak perlu juga kita harus memberikan stressing pada satu isu. Kita harus berpikir secara holistik gitu, bahwa 8 itu menjadi prioritas ataupun fokus masalah di persoalan perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu ya ayo kita sama-sama gitu ya melakukan konsolidasi bagaimana caranya 8 prioritas isu yang ada di nasional dan juga di Sulawesi Tenggara kita garap secara bersama-sama, sehingga keberadaan kita juga masyarakat sipil itu juga bisa bermanfaat di tengah masyarakat, dan juga pemerintah tentu juga bisa berkolaborasi dan juga menentukan langkah-langkah strategis apa di dalam perencanaan pembangunan dalam tiap tahapan tahunannya gitu. Bahwa ibu-ibu semua itu sebetulnya bisa berkontribusi untuk menghentikan kekerasan seksual. Di Muna, seperti yang saya contohkan, ibu-ibu rumah tangga begini berkumpul, mereka bersedia menjadi kader untuk menjadi pendamping korban di desanya. Di 3 desa yang kami dampingi, di desa tersebut punya peraturan desa bagaimana agar perempuan dan anak itu dapat dilindungi dan tidak menjadi korban kekerasan seksual lagi. Nah, kader-kadernya ya ibu-ibu semua ini, ibu-ibu rumah tangga. Nanti ibu-ibu akan belajar tentang apa itu konsep gender, penyebab dari kekerasan seksual. Kemudian nanti ibu-ibu akan belajar bagaimana menangani kasus dan bagaimana menjadi paralegal, dan ibu-ibu nanti akan diajari mengenal soal hukum dan kebijakan. Ya, mungkin karena cuacanya tidak bagus, nanti kalau seandainya ibu-ibu semua punya kegiatan seperti ini dan ingin diskusi kembali dengan saya, dengan senang hati nanti saya akan datang lagi ke sini ya ibu-ibu ya, karena mungkin waktunya dan juga cuacanya yang tidak terlalu bagus. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.